teruskan Mas Ganjar. Itu nggak usah khawatir Anda ditakut-takutin bahwa saya juga merasakan baru 2 minggu lalu saya melihat Mas Ganjar memuji-muji Pak Jokowi. Bahkan Pak Ganjar baru masih melekat dalam ingatan itu dibuatkan desain baju untuk kampanye. Putih, putih garis-garis putih ya, tegak lurus. Seperti tahanan nasi, untung nggak dipakai. Untung nggak dipakai. Beliau sahabat saya dan saya masih konsisten. Siapa bilang saya tidak pakai baju hitam putih? Sekarang cuman lebih lebar aja nih. Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ganjar, terima kasih jadi bertemu lagi ya Pak. Mendengarkan paparan yang singkat tapi clear soal demokrasi dan good governance dari Bapak, rasanya sudah tidak perlu dipertanyakan soal komitmen mengawal demokrasi pasca reformasi 98 ya, baik dari sisi regulasi dan proses penegakan hukumnya nanti kalau misalnya Bapak terpilih sebagai presiden. Tapi yang saya concern saat ini justru begini Pak Ganjar. Setahun yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa pers kita itu sedang tidak baik-baik saja. Media kita situasinya tidak sedang baik-baik saja. Saya ingin Pak Ganjar memberikan gambaran refleksi Bapak sebagai gubernur yang sekarang menjadi calon presiden. Sebenarnya situasi pers kita gimana ya Pak? Lalu kalau memang tidak baik-baik saja, apa komitmennya untuk mengubah menjadi baik-baik saja? Tapi kalau baik-baik saja ya sudah. Kenapa? Karena kalau John Locke bilang kan demokrasi itu ditentukan yang tadi Bapak sampaikan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan kita tahu semua pers adalah pilar keempat demokrasi. Jadi good governance nggak akan bisa jalan tanpa pers. Terima kasih. Langsung? Ya, silakan Pak. Enggak. Langsung aja deh. Iya. Saya sekarang sudah mantap, Pak. Maksudnya sudah pensiun jadi gubernur, makan tabungan. Pak Bintang paham. Bu Nini terima kasih. Pers sedang baik-baik saja tidak? Tidak. Ada dua hal yang tidak baik dari pers pada hari ini. Satu, bisnisnya. Tadi itu Pak. Ya. Bisnisnya sekarang sedang mengalami perubahan. Disrupsi di pers sekarang terjadi. Dari yang konvensional menuju digital. Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus Pak. Ini belum baik-baik Bu, secara bisnis. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru. Nah PWI punya PR. Yang muncul baru yang online ini bagaimana kita melakukan kontrol. Maaf dengan segala hormat, banyak sekali yang bagus muncul dan di belakangnya kita cek. Kalau saya nih sebagai pembaca begitu, ya jelas bagus lah, wartawannya kredibel. Tapi saya menemukan wartawannya ini ada perangkat desa, maaf. Ya di kampung Pak. Saya menemukan ya maaf, dia kemarin kerja di satu organisasi masyarakat. Tiba-tiba jadi wartawan dia tulis aja. Motifnya macam-macam. Saya pernah diingatkan oleh wartawan senior, Mas Ganjar kalau sama pers daerah, Mbok, jangan begitu, Mas. Kami ini sudah tiap hari bicara, kami mau lapor kepada siapa kalau ada yang seperti itu. Tidak mau mengkonfirmasi. Boleh sih kalau mau bertanya itu dibiasakan, saya Ganjar dari PWI Pusat. Maksudnya medianya PWI Pusat, pura-pura begitu. Saya Ganjar Pranowo izin bertanya dari media PWI. Clear. Narasumber akan tahu. Tapi kalau enggak terus ditembak ini. Pak terkait dengan seperti itu bagaimana Pak? Nadamu saja buat kami tidak. Saya narasumber, boleh dong. Wah saya dimarahi. Lalu saya sampaikan pada wartawan senior itu Bu. Motif dia saya tahu mau apa. Ini pahit tapi saya ceritakan loh.
Dan saya sudah tahu pemiliknya siapa. Ternyata pemiliknya PNS. Sangat tidak etis. Pak Ganjar mau balas nggak? Enggak. Tapi saya mau edukasi dia. Apakah saya anti? Saya tidak. Saya tidak anti. Tapi ketika kemudian publik harus tahu banyak berita dari narasumber, mestinya juga ditampilkan dengan fair. Ada data, ada fakta, dan ada cover both side. Menurut saya. Jadi dari sisi bisnis, Bu, ketika tidak baik-baik saja, orang menyampaikan itu. Hari ini menjelang pemilihan banyak sekali. Saya tidak berani mengatakan abal-abal, tapi karena dicari ada. Tapi ketika kita lihat redaksinya, maaf Bapak Ibu, ya tidak begitu. Sedangkan yang kredibel dengan susah payah menjalankan itu. Susah payah loh menjalankan itu. Akhirnya ya, kita harus melakukan kritik untuk kritik. Nah, siapa yang siap dikritik dan siapa tidak siap? Itu berat ternyata. Nah, seringkali kami sampaikan kepada mereka, kenapa sih pertanyaanmu selalu ingin yang sangar, selalu yang kontroversial? Katanya kalau good news nggak menarik. Baik. Begitu. Jadi disitulah kemudian menurut saya perbaikan-perbaikan itu seperti itu, dan saya melihat hari ini lagi ada transisi. PWI, masyarakat jurnalistik menjadi begitu penting. Pemerintah perlu berpartner untuk membantu. Saya terus terang saja. Maaf dengan segala hormat saya. Ketika awal saya jadi gubernur, tiap hari orang keluar masuk di humas saya ngambilin amplop. Ah, ini tidak sehat, saya hentikan. Saya diajar 1,5 tahun. Saya pertaruhkan. Setelah itu saya buka bagaimana caranya agar ini menjadi legal dan kemudian tidak lagi dengan gaya yang nanti seolah-olah saling peras atau saling hindar. Apa yang bisa dilakukan? Ternyata ada kerjasama. Kerjasama. Maka kita punya sama-sama, kalau istilah saya, sama-sama punya perasaan. Gitu Bung Timbo. Baik. Perasaan. Nah, dari situlah selama masa transisi yang belum baik-baik saja inilah kadang-kadang memang perlu dialog bagaimana membikin ini jauh lebih mapan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya interchangeable, Bu. Dari sini meminta seperti ini, kalau ke sini itu maksudnya pemerintah. Dari PWI, dari masyarakat, media kepada pemerintah, pemerintah bisa mengatur. Aturannya adalah menggunakan ya tools-nya apa? Ya social tools. Social tools untuk bisa re-engineeringnya apa? Ya aturan gitu. Maka aturanlah yang mesti dinamis mengikuti ketentuan yang seperti sekarang ini. Begitu. Mas Ganjar, selamat Ya. siang. Saya mau mensupport Mas Ganjar. Yang saya mau mensupport melakukan kontrol kritis terhadap penguasa yang sewenang-wenang. Seperti yang Anda 2 minggu ini saya nikmati betul itu. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Iya, saya mau mensupport Mas Ganjar yang 2 minggu belakangan ini saya menikmati sangat kritis terhadap penyimpangan kekuasaan. Kita bicara tentang kemerdekaan pers. Salah satu syaratnya bukan hanya wartawan yang merdeka, tapi juga sumber yang merdeka. Dalam konteks itu saya mensupport Mas Ganjar. Maka Mas Ganjar nggak usah khawatir pada ancaman-ancaman bahwa akan mengganggu elektoral Anda sebagai calon presiden. Itu nggak penting itu. Karena seperti Anda tadi sebut, bahwa kebenaran itu sekalipun pahit itu harus diutarakan. Dalam pengalaman hampir lebih 40 tahun menjadi wartawan, kasus-kasus yang bisa dibongkar itu karena ada kontribusi dari orang dalam. Dalam konteks ini saya menganggap Mas Ganjar tepat membongkar, tepat bersikap kritis karena berasal dari dalam. Dan pasti akurat itu. Pasti akurat. Oleh karena itu, teruskan Mas Ganjar. Itu nggak usah khawatir Anda ditakut-takutin bahwa saya juga merasakan. Baru 2 minggu lalu saya melihat Mas Ganjar memuji-muji Bapak K gitu. Saya belum Bapak K aja ya. Bapak K. Perlu sebut namanya. Pak Jokowi. Bahkan Pak Ganjar baru masih melekat dalam ingatan itu
dibuatkan desain baju untuk kampanye. Putih, putih, garis-garis putih ya, tegak lurus. Seperti tahanan nasi, untung nggak dipakai. Untung nggak dipakai. Baik. Kenapa ya itu terjadi belakangan? Memang begitu, memang kebenaran akan datang pada akhirnya. Pada orang yang merdeka. Jadi jangan tutup pers yang merdeka saja, Mas Ganjar. Sumber juga harus merdeka. Lanjutkan, kata Ibu Mega, lawan. Yo. Orang, saya mau kasih satu tagline, soundbite, Ewako. Terima kasih. Ada Ewako, ada Erako. Erako. Silakan, Pak. Cukup. Udah nyampe tuh Mas Ganjar. Ya ini dukungan aja saya oke. Tapi beliau sahabat saya dan saya masih konsisten. Siapa bilang saya tidak pakai baju hitam putih. Sekarang cuman lebih lebar aja nih. Hitam putih. Makasih Pak Ilham. Selanjutnya. Baik, ini kita kesempatan ketiga ini pemberat warta ekonomi, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Nama saya Iksan. Iya, iya. Belum lama ini ketemu di Menteng, Pak. Pertanyaan saya menyangkut ekosistem bisnis media yang terdisrupsi oleh teknologi. Kalau tadi saya mendengarkan dari pernyataan Pak Ganjar bahwa untuk demokrasi yang substantif, edukatif, dan makin dewasa, ada dua saluran media. Pertama media mainstream dan kemudian yang kedua adalah media sosial. Nah, kalau Pak Ganjar terpilih sebagai presiden, bagaimana peran pers di era Pak Ganjar? Mana yang lebih dikedepankan? Apakah lebih membela media mainstream atau justru lebih mengedepankan media sosial seperti yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan tekanan terhadap internal? Yang kedua, pengaruh dari aplikasi Google. De facto adalah mayoritas media di daerah terutama itu diuntungkan dengan Google. Adanya draft Perpres untuk media sustainability yang agak membatasi Google itu membuat Google marah. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, apakah akan menandatangani media sustainability yang sampai sekarang masih belum ditandatangani karena ada dua perbedaan pendapat ini yang akan membuat media lebih teratur, lebih terkontrol, tapi di daerah justru mungkin akan lebih bahasanya mungkin saya ngambil dari yang sudah disampaikan salah satu ketua asosiasi daerah, lebih terzolimi karena kemudian berita-berita yang heboh, yang yang mungkin kurang berkualitas tapi banyak dibaca, itu kan problemnya. Itu yang gitu. Jadi itu dua itu Pak. Yang pertama saya ulangi, kecenderungan Bapak nanti lebih ke media mainstream atau media Google karena media sosial akibat dari disrupsi teknologi. Yang kedua mengenai peran Google. Terima kasih banyak. Silakan, Pak. Makasih Pak Iksan. Ya harus media mainstream dong. Mainstream itu aturannya ada. Dan yang harus duduk, harus bicara di sana itu punya syarat. Media sosial syaratnya akun kok. Justru hari ini PR besar negara, pemerintah adalah mengedukasi publik. Kalau yang belajar ilmu komunikasi, rasanya ini harus menjadi satu pendidikan baru. Karena teknologi, maka ilmu berubah. Sekarang orang atas dasar kebebasan berpendapat, kan saya tidak bisa memaki Pak Iksan karena tidak suka. Nggak boleh dong. Berekspresi adalah hak asasi. Tapi memaki bisa menerjang hak asasi orang. Karena ada kewajiban asasi di situ, nggak boleh. Maka dengan perkembangan ini, ilmu baru mesti menjelaskan dan mengedukasi kepada publik. Nggak boleh. Kalau perlu memotong sebuah statement yang kemudian menjadi sangat kontroversial, menurut saya harus dikenakan sanksi. Kalau tidak, kita tidak punya etika dan kita menjadi pemberitaan atau jurnalistik rimba raya, Pak. Itu siapa yang kuat dia akan makan. Maka sekarang publik punya hak untuk berekspresi. Tapi yang perlu dilakukan adalah edukasi agar rambu-rambunya bisa dilaksanakan. Contoh, untuk
bermain dengan media mainstream, maka IG saya sudah melampaui media-media besar. 6 juta, Pak. Statement saya tambah lucu, bisa ditonton banyak jutaan. Saya hanya bicara satu saja dulu. Ketemu anak, saya mau lihat Taman Anggrek di Jogja, sepi daerahnya. Karena saya suka anak-anak, saya buka pintunya. Cuma saya tengok aja dia. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Bukan. Pak Ganjar ya? Bukan. Siapa? Tukiman. 70 juta yang nonton. Apa yang mau saya ceritakan? Ganjar gimmick banget. Anda salah. Satu, edukasi saya adalah saya ketemu anak itu anak kita. Sapalah dia, jangan hanya orang tua. Dia ketakutan dalam ekosistemnya, kadang-kadang kena bully. Orang tua butuh perhatian. Anda saja yang terlalu politiking. Dan akhirnya dipanggil kemana-mana, Tukiman. Di Merauke anak SD tiba, Pak Ganjar, anak SD. Dan belum punya hak suara dia. Sayang juga sebenarnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa saya punya perhatian anak-anak. Maka ketika kemudian media mainstream, menurut bacaan saya, tidak terlalu intens dengan maunya saya, intens maunya saya, nggak boleh juga ya. Apa yang menjadi pikiran saya kok tidak ada di media itu, maka apa yang saya lakukan? Saya memproduksi sendiri dengan gaya saya sendiri. Maka ternyata itu mendapatkan respon dari masyarakat baik. Ya semacam citizen journalism lah gitu ya. Saya bisa kontrol. Nah, dari situ buat saya mainstream mesti harus yang utama. Mainstream punya syarat, punya aturan, punya regulasi kok. Ini sama dengan industri angkutan. Industri angkutan tuh kasihan, Pak. Mau buat perusahaan apa angkutan? Bis, angkutan desa, syaratnya minta ampun, Pak. Tapi Bapak ikut anggota aplikasi, nggak ada syaratnya. Inilah kemudian terjadi pertentangan. Sama orang main TikTok dan orang yang jualan main di TikTok Shop. Kemudian geger, pasar tradisional hilang. Yang perlu dilakukan adalah adjustment untuk kita atur. Dinamikanya akan sangat turbulence. Maka regulasi kemudian mesti kita atur yang futuristik. Ini agak sulit sih, agak sulit. Tapi kita mesti punya ahli-ahli para futuris yang melihat kira-kira akibat teknologi itu perubahannya seperti apa. Kayak dunia yang hari ini mengalami goncangan karena AI. Bagaimana seorang Pak Jokowi tiba-tiba bisa ngomong bahasa Mandarin, Pak. Jadi satu suara direkam dari Pak Iksan, sudah ada DNA suaranya dan bisa dikloning. Dan jadilah semuanya. Maka ruang fitnah akan makin terbuka. Hati-hati. Suara saya sudah ada, Pak. Terus seolah-olah saya ngomongnya seperti itu. Ketika ini dilakukan untuk hal yang positif, oh itu membantu sekali. Apalagi era-era kampanye begini. Masyarakat suka yang lucu, kita kasih yang agak lucu dengan AI, tapi substansinya jangan lucu. Sehingga edukasinya masuk. Pak, kalau saya punya kepentingan itu. Maka seseorang mengatakan kepada saya, Mas Ganjar gimmicknya enggak, kurang lucu. Mau dibuat yang lucu, oh saya enggak mau. Saya enggak mau. Apa artinya kemudian kita dulu meminta demokrasi itu bisa berjalan substantif, tapi kita tidak pernah mengedukasi sama sekali. Oh maaf, saya akan menggunakan genderang saya sendiri. Maka kalau kemudian tadi disampaikan bagaimana dengan Google, media lebih teratur, Pak Iksan, kita nggak boleh merintih, Pak. Adanya sekarang Google sama YouTube, Pak. Kenapa? Kita tidak bisa membuat. Negara dengan 270 juta, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Saya pinjam istilahnya Bung Karno, tidak bisa berdikari kita. Dalam bidang ekonomi, termasuk ekonomi digital. Kalau kemudian kita mau sedikit proteksi terhadap produk-produk aplikasi katakan, dan kita gunakan, sedikit kita paksa, Pak, kita punya market gede kok. Pertanyaannya, kita belum bisa mendesain sejauh itu, kemudian sudah ada alat yang memudahkan, orang bisa masuk ke situ dapat keuntungan, terus kita jealous. Gak bisa dong.
Maka biarkan seperti itu berjalan sambil kemudian kita atur. Tapi kita harus melakukan sebuah percepatan. Nah, percepatan itu Pak, tanpa crash program pembangunan SDM, jangan mimpi. Jangan pernah mimpi. Itu menurut saya yang mesti dilakukan sehingga zolimi tidak akan terjadi. In fact, hari ini kondisi seperti itu, kita mesti merespon seperti apa. Tahapan-tahapan yang mau kita lakukan untuk perubahan, mesti kita buatkan konsensus, kesepakatan. Itulah hearing. Itulah kita memahami. Itulah kepentingan A, B, C, 3 kelompok yang mesti disatukan. Interseksi inilah apa yang disebut sebagai konsensus building. Baru kemudian masuk regulasi. Tahapannya kira-kira begitu, Pak. Jadi agak hati-hati, tapi kita nggak boleh lama-lama. Itu. Terima kasih.